Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini sebagai peringatan bagi para pendengarnya. Ada berbagai cara untuk menerima firman Tuhan dan buah yang dihasilkannya tergantung pada hati orang yang menerimanya. Dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23 digambarkan dalam perumpamaan penabur ada 4 macam gambaran dari orang yang menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Yang pertama, mendengar dengan hati dan pikirannya yang tertutup. Matius 13 ayat 18 sampai 19 berkata, karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada orang yang saat mendengarkan firman Tuhan hati dan pikirnya sama sekali tidak terbuka. Saudaraku, ini seperti benih yang tak dapat menembus ke dalam tanah yang keras di pinggir jalan, saudara. Dan iblis mengambil kesempatan untuk merampas kebenaran firman itu sehingga orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Hati dan pikiran yang tertutup kepada firman Tuhan bisa juga sudah disebabkan oleh hati yang keras, disebabkan oleh karena kesombongan, bisa juga karena ada karakter moral yang negatif dan dosa yang belum diselesaikan, diakui di hadapan Tuhan Yesus. Bila ada dosa, saudara, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus supaya hati kita terbuka sehingga setiap firman yang kita dengar bertumbuh dan berbuah dan memberkati kita. Dan yang kedua, saudara, perumpamaan penabur ini adalah pendengar yang hati dan pikirannya seperti tanah yang dangkal. Matius 13 ayat 20-21 berkata, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, saudara. Jadi sebagai orang yang gemar sekali, saudara, akan hal yang baru, mereka menyambutnya dengan cepat-cepat. Cepat pula mereka membuang, saudara. Ketika mendengarnya mungkin mereka meloncat-loncat dengan gembira. Inilah reaksi yang emosional. Namun tidak ada orang yang dapat mendasarkan hidupnya dengan emosi semata, saudara. Kekristenan mempunyai tuntutan-tuntutan yang harus dihadapi. Karena itu firman Tuhan harus berakar dalam dan kuat dalam hidup kita. Sehingga bila datang badai penindasan atau penganiayaan dan masalah dalam hidup kita, kita tidak murtad, saudara. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak mundur, kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi tetap kuat, lebih maju, lebih dewasa rohani, lebih matang. Karena firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Dan yang ketiga, saudara, dalam perumpamaan penabur, pendengar yang hati dan pikirannya mempunyai begitu banyak minat dalam kehidupannya. Sehingga karena kekhawatirannya seringkali hal-hal yang terpenting menjadi terdesak. Matius 13 ayat yang kedua-dua berkata, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan lalu kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Ini adalah ciri, saudara, kehidupan modern. Bahwa hidup kita semakin padat dan semakin cepat. Orang dipenuhi dengan kekhawatiran hidup, takut kehidupannya, kekurangan materi, kekurangan ini itu, saudara. Sehingga ia terlalu sibuk dengan banyak hal dan melupakan yang terpenting, yaitu mempelajari firman Tuhan, berdoa dan membawa keluarganya beribadah dalam pelayanan dan menjangkau jiwa-jiwa. Yang berbahaya bukanlah hal-hal yang buruk seringkali, tetapi yang berbahaya adalah hal-hal yang baik, saudara. Tetapi nomor 2, dan ini merupakan musuh dari hal-hal terbaik, yaitu nomor 1, saudara, yaitu mengutamakan atau mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Tidak khawatir, saudara, tentang apapun juga tentang kehidupan ini, karena yakin Tuhan
akan memelihara mencukupi kehidupannya. Orang ini mungkin saja memikirkan Tuhan dan mempunyai banyak minat sudah untuk melayani Tuhan. Tetapi karena begitu sibuk mencari perkara-perkara dunia yang mengkhawatirkan hidupnya, dia untuk menjadikan Allah nomor satu, menjadi terdesak saudara keluar dan terabaikan oleh hal-hal yang nomor dua. Hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Jangan khawatir akan hidup kita saudara. Burung di udara Tuhan pelihara, pasti Tuhan juga akan memelihara mencukupi kehidupan kita. Dan yang keempat dalam perumpamaan penabur itu saudara, pendengar yang hati dan pikirannya seperti tanah yang baik. Matius 13 ayat 23 berkata, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Ada 4 tahapan sudah menerima firman Tuhan sebagai gambaran dari hati dan pikiran yang terbuka, sama seperti tanah yang baik. Yang pertama saudara, hati dan pikiran yang terbuka adalah ia senantiasa mau belajar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudara, hati dan pikirannya menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia dengan rendah hati dan tidak terlalu sibuk untuk selalu saudara mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, hati dan pikirannya yang mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Ia mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu sangat penting baginya saudara. Dan yang keempat, pendengar itu menerjemahkan firman yang didengar itu saudara di dalam tindakan hidupnya, sehingga dia berbuah, menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadilah pendengar firman Tuhan yang sejati. Biarlah hati kita seperti tanah yang baik, orang yang mendengarkan, mengerti, mentaati firman Tuhan, sehingga hidupnya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Matius 13 ayat 23 saya bacakan kembali. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, mendengar dan mengerti. Mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengar firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga firman Tuhan itu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit nih, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudara, supaya kita tidak ketinggalan Morning Spirit. Dan bila kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.